tempat. Gua pun mutusin buat anterin Nanda balik. Kebetulan rumahnya searah sama gua. Dan sudah bisa ditebak, gua sekali lagi jadi perhatian seluruh sekolah. Sepanjang jalan gua diem aja. Nanda juga diem. Sampai di depan pagar rumahnya gua cuma bengong. Dan mikir, maksud nih anak apaan? Kenapa minta anterin gua? Karena pas gua lihat di carport rumahnya ada 2 mobil nganggur. Terus ngapain dia minta anter gua? Kenapa gak minta jemput aja? Tapi masa bodoh ah. Gua mau balik, gua bilang dalam hati. Dan, makasih ya, dia senyum. Iya, jangan sering-sering aja. Nih motor udah tua. Gak kuat bawa 2 penumpang. Gua beralasan. Gua balik ya, dan gua langsung cabut. Dan gua pun langsung pulang ke rumah. Capek banget hari ini. Mana lapar. Dari pagi belum makan. Sampai rumah gua langsung makan. Emak gua cuma bengong aja liatin gua kelaparan. Mana muka hancur. Pertama beliau memang sok liat wujud gua. Tapi gua berhasil jelasin masalahnya dan beliau pun ngerti. Beliau cuma pesan, kamu itu cowok. Kalau ada masalah harus diselesain. Jangan lari dari masalah ya. Iya, jawab gua singkat. Dengan mulut penuh makanan. Mos hari kedua, hari ini. Gua masih belum bisa anterin mak belanja. Karena jadwal mosnya dari jam 6. Setelah semua kewajiban gua selesai. Sesuai perintah dari Nanda gua langsung berangkat ke sekolah naik bis kota, semacam Metro Mini Laklo di Jakarta. Begitu masuk kelas Andi langsung nyamperin gua. Gila lo Den. Hari pertama udah ribut terus baliknya lo bareng sama senior. Maut juga sohib gua satu ini. Andi ngomong sambil nyengir. Biasa aja Kalindi. Lu rame amat sih. Santai aja. Iya Den. Gua salut aja sama lo. Seharian kemarin lo sudah jadi pusat pembicaraan orang satu sekolah. Kata Andi. Terus gua harus bangga. Muka gua hancur Ndi. Mana gua bener-bener malu kemarin gara-gara Ihsan. Iya gue ngerti. Udah ah. Muka lo serius amat. Gue balik ke kursi dulu ya. Kesian Susi kesepian. Kata Andi. Andi pun langsung pergi sambil nyengir. Setan tuh bocah. Sempet-sempetnya masih gebetan. Pikir gue dalam hati. Gak lama dari situ. Senior-senior mulai masuk. Seniornya tetap yang kemarin. 5 power ranger gua nyebut mereka. Mereka jelasin agenda kelas kita hari ini. Hari ini kita akan keliling sekolah. Biar kalian gak nyasar nantinya. Windra nyerocos. Lalu setelah istirahat akan ada beberapa anak kelas 2 mau memperkenalkan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Dan kalian wajib mengikuti minimal 1 ekstrakurikuler. Windra masih nyerocos. Gua cuma bengong doang. Males merhatiin. Dan gua kaget tiba-tiba Nanda duduk di sebelah gua. Yang memang dari kemarin kosong. Gua numpang di sini ya. Pinta dia. Terserah lo aja. Gua jawab dengan muka masam. Dan, tahun kemarin gua duduk di tempat lo sekarang duduk. Nih buktinya. Nanda nunjukin beberapa coretan di meja yang ada inisial namanya. NP. Gua bingung. Iya Nanda Purnamasari. Dan nyengir. Oh, gua cuek. Dan sepertinya dia juga cuek sama jawaban gua. Dia buka tasnya. Dan langsung ngeluarin beberapa komik. Kalau gak salah waktu itu komik Dragon Ball. Dia lanjut baca komiknya. Gua cuma senyum kecil. Nih anak kerjaannya komik mulu. Kayak gak ada kerjaan lain. Gua perhatiin Ihsan cuma duduk di kursi guru. Mukanya serius banget. Gak ada ekspresi. Pas gua ngeliatin dia. Dia juga ngeliat gua. Gua langsung buang muka. Males tatap-tatapan mata sama dia. Nanti dia pikir gua naksir dia. Setelah Windra selesai ngomong. Kita pun langsung keliling sekolah. Mereka kasih tahu kita panjang lebar tentang sekolah. Tiba-tiba Nando bisikin gua, Dan,
Kalau lo mau kabur dari sekolah lewat pagar situ aja, sambil nunjuk pagar belakang. Memang lokasinya strategis buat kabur. Karena pagernya ketutupan sama pohon gede. Jadi gak akan kelihatan kalau kita loncat pagar. Iya makasih, jawab gua males. Emak gua nyari duit susah-susah. Keluar subuh buat biayain gua sekolah. Masa gua bolos? Dia berpikir dalam hati. Setelah selesai keliling. Pas mau balik ke kelas. Kebetulan gua lewat kelas 1A. Di sana dia lihat Olive duduk sendirian. Pas di pojokan posisi yang sama dengan gua. Dia bengong. Kelihatan matanya udah berat. Gua tahu dia pasti bosan banget. Dan gua pun langsung berinisiatif. Gua ninggalin kelompok kelas gua dan langsung masuk ke kelas Olive. Tok, tok, tok. Gua ngetok pintu. Maaf kak ganggu, gua ngomong sopan. Iya kenapa? Jawab salah seorang senior. Saya disuruh Kak Rangga buat manggil Olive. Katanya Kak Rangga lagi butuh dia sebentar, gua beralasan. Dan tanpa curiga senior pun ngizinin gua bawa Olive. Mungkin karena udah takut duluan kali ya. Hahaha, makasih banget Den. Lo udah nyelamatin gua. Gua udah hampir mati bosan di dalam tadi. Olive gembira banget. Gua kesean sama lo. Kita sama. Gua juga bosan banget di kelas. Terus kita mau kemana? Tanya Olive. Tempat kemarin aja. Enak adem. Gua ngantuk. Mau molor. Lo ikut gak? Tanya gua. Gua ikut lo aja. Daripada bosan, jawabnya santai. Pas sampai di sana kita kaget banget saat itu. Kita ngeliat sepasang cowok sama cewek lagi mojok di tempat kami kemarin duduk. Tapi bedanya kalau kemarin kita duduk sambil senderan di dinding. Nah yang ini mereka duduk sambil bibir mereka dempetan, kalian pasti tahu maksud gua. Yak betul. Mereka lagi cipokan. Gua masih shock dengan pemandangan itu. Pas gua lihat Olive mukanya merah. Dan tiba-tiba dia tersenyum. Gua tahu senyum itu. Senyum iblis wanita. Kalau dia udah senyum gitu pasti ada aja ide jahil yang keluar. Dan ikut gua, perintahnya. Dan kita masuk ke dalam gudang kursi bekas. Olive menjatuhkan salah satu kursi. Brak, suaranya kenceng. Gua lihat dari jendela pasangan itu kaget. Si cowok dengan tampang bego. Melongo. Apaan tuh yang? Kata si cewek. Si cowok jawab. Gak tahu say. Cewek ngomong lagi. Udah yuk. Balik ke kelas. Gak enak sama yang lain mereka sibuk ngurusin junior. Kita di sini enak-enakan. Cowok bilang. Nanti say. Masih enak. Dan mereka pun kembali ciuman. Gila nih bocah nafsuan amat. Sekarang gantian gua yang ngangkat kursi dan jatuhin lagi yang kencang. Gubrak. Cewek ngomong. Udah yuk yang. Tuh penghuninya ngamuk. Cowok. Jawab dengan muka pucat. Iya say. Yuk balik. Gua lihat pasangan itu kabur. Tapi anehnya si cowok kayaknya lari lebih cepat dibanding ceweknya. Kayaknya udah ketakutan banget dia. Gua sama Olive ketawa kenceng pas lihat mereka kabur. Gila ya mereka. Siang-siang gini mesum di sini. Gua mulai ngomong. Alah lo Den. Lagu lo. Padahal pas gua lihat tadi lo kayaknya nafsu lihat mereka. Lo sanheya, ledeknya. Sumpah gua malu banget diledekin Olive. Yang bikin gua kaget lagi bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu ke gua. Gua cuma diem aja. Males nanggepinnya. Yang ada malah debat gak jelas. Kita duduk di tempat pasangan tadi duduk. Emang enak di sini. Angin sepoi-sepoi. Dingin. Bikin mata berat. Tiba-tiba Olive nanya, Den, lo pernah cipokan kayak tadi? Ah lo nanya yang enggak gua jawab. Udah jawab aja. Pernah gak dia mulai kesel lihat jawaban gua. Ngeliat dia sudah mulai kesel gua pun jawan. Mau ciuman sama siapa Liv? Pacaran aja belum pernah.
Olive nakak sejadi-jadinya. Jadi lo masih perjaka tuh Landon, sambil mukul-mukul tangan gua. Udah ah. Ketawa lo gak lucu. Gua panas. Emang lo pernah? Gua balik nanya. Hehehe. Pernah sekali. Jawabnya polos pas SMP. Gua kaget. Nih anak jujur amat. Kok dia berani ngomong kayak gitu ke gua orang yang baru sehari dikenalnya. Tapi lo lihat sih sering. Abang gua suka ngajakin pacarannya ke rumah kalau lagi gak ada papa sama mama. Gue cuma ngintipin dari atas, jawabnya santai. Oh, jawab gua pendek. Oh mulu lo. Gak seru ngomong sama lo, mukanya cemberut. Terus dia bersihin ubin tempat kita duduk. Terus dia rebahan. Kepalanya ditaruh di paha gua. Sumpah gua bener-bener bingung mau ngapain. Gua kaget. Dan sepertinya Olive ngerti apa yang gua rasain. Lo bengong mulu Den. Santai aja kale. Kalau lo mau cium gua juga gak apa-apa. Dia ngomong sambil nyengir. Enak aja gua nyium lo. Bibir gua cuma buat orang yang spesial bagi gua. Jawab gua diplomatis. Padahal dalam pikiran gua setan sudah pada ngeluarin jurus-jurus mautnya buat bujuk gua. Bagus deh, dia senyum. Senyum yang luar biasa bagi gua. Dan, lo bisa usapin rambut gua. Gua GK bisa tidur kalau GK diusapin, pintanya pelan. Dan tanpa sadar tangan gua sudah di kepalanya. Ngusap-ngusap rambutnya. Gua cuma perhatiin mukanya. Cantik pikir gua. Entah kenapa seperti ada perasaan aneh saat itu. Gua coba tepis perasaan itu. Siap Loden, batin gua ngomong. Gak berasa hampir 1 jam Olive tidur. Nyenyak banget kayaknya. Dan dia terbangun tepat pada saat bel istirahat bunyi. Wah gue nyenyak banget ya tidurnya, tanya Olive. Iya, lo tidur ngorok lagi. Iler kemana? Mana? Ledek gua. Dan spontan dia langsung ngelap mukanya pakai sapu tangan dia. Gua gak ngiler Denny, teriak dia. Sambil mukulin gue. Hahaha. Iya. Lo cantik kok pas tidur. Tiba-tiba gua ngomong gitu. Lo baru sadar kalau gua cantik. Dia nyengir lebar. Udah yuk. Balik. Tar dicariin lo, Olive ngomong. Yuk, jawab gua singkat. Kita langsung pisah pas sudah deket kelas Olive. Pas gua masuk kelas gua. Nanda langsung nyamperin dan nanyain gua. Lo dari mana aja sih Den? Gak bilang-bilang kalau pergi. Ihsan bener-bener tersinggung sama tingkah lo. Gua nyasar nda. Jawab gua singkat. Terserah lo aja deh. Gua males ngingetin lo lagi. Nanda langsung keluar. Gak lama Nanda keluar gua lihat Rangga masuk ke kelas dan manggil gua. Den, sini lo bentar panggilnya. Iya kak, jawab gua. Udah gak usah terlalu formal. Lo panggil gua Rangga aja. Iya enggak, jawab gua. Gini Den, gua tadi dapat informasi dari panitia MOS. Katanya lo ngilang sama adek gua. Gua udah nanya langsung ke Olive. Olive udah cerita lo ngomong ke anak kelas 2 kalau gua nyari Olive, dia bertanya. Iya enggak, gua cuma kas. Pas gua mau jawab langsung dipotong. Gua tahu alasan lo. Gua ngerti gimana adek gua dibanding lo Den. Tapi gua mohon sama lo. Lo jangan lagi kayak gitu. Gua gak enak sama anak-anak kelas 2. Tadi mereka nyamperin gua dan cerita masalah ini. Gua sih masih bisa nutupin. Gua bilang ke mereka kalau gua nyuruh kalian beliin gua makanan. Gua tahu mereka gak percaya sama jawaban gua. Tapi karena mereka respek sama gua, mereka bisa terima untuk sekali ini. Makanya gua mohon sama lo. Sampai besok aja. Lo jangan bikin masalah dulu ya. Gua udah janji sama Olive buat jagain lo. Gua kaget denger omongan Rangga. Sampai segitunya Olive ke gua. Iya enggak. Gua ngerti. Gua makasih banget sebelumnya. Kemarin lo udah pisahin gua. Hari ini lo udah nutupin kesalahan gua. Gua makasih banget.
Iya gak apa-apa. Santai aja lu. Inget pis gua ya, kata Rangga. Iya gua janji. Maaf ngerepotin lo nggak, gua minta maaf ke Rangga. Iya, santai aja. Temen adek gua, artinya temen gua. Udah lo balik lagi ke kelas sana. Udah mau masuk perintahnya. Iya enggak, makasih, jawan gua. Oh iya, gua tahu lo sama Olive yang ngerjain Endah dan Seno di belakang tadi. Dia pun pergi sambil ketawa. Sumpah gua bener-bener kagum sama Rangga. Wajar kalau anak-anak di sekolah ini segan sama dia. Sampai saat ini pun gua masih hormat sama dia. Gua langsung balik ke kelas. Kelas udah kumpul saat itu. Dan lagi-lagi, gua jadi pusat perhatian lagi. Sampai dengan hari terakhir mos gua bisa pegang janji gua ke Rangga. Gua sama sekali belum melanggar janji gua. Dan mos pun ditutup dengan acara api unggun di lapangan sekolah. Semuanya bergandengan tangan, baik senior maupun junior. Acara sangat hikmat malam itu. Kita saling bersalaman, sama-sama meminta maaf. Gua terharu saat itu. Gua lihat beberapa senior minta maaf dengan tulus ke junior. Malah ada yang sampai nangis. Pada saat inilah gua dapat beberapa kunci penting dari MOS. Yaitu, saling menghormati antar senior dan junior. Saling berbesar hati. Tidak selalu yang muda meminta maaf ke yang lebih tua. Yang lebih tua pun harus berbesar hati untuk meminta maaf kalau memang merasa ada salah. Dan kita saling melebarkan tangan dan berpelukan melupakan semua kejadian 3 hari ini. Gua minta maaf soal hari pertama. Gua sadar kelakuan gua keterlaluan. Ihsan minta maaf. Iya sama-sama kak. Gua tahu saat itu kakak juga pasti kesal sama tingkah gua. Jawab gua. Alah lo pakai kakak-kakakan segala. Udah panggil Ihsan aja. Dia pun tertawa. Dan kita pun berpelukan. Sambil berpelukan, kita menyanyikan sebuah lagu yang penutup.